kembali dalam Hasanah Para Pencari Ilmu, Butiran Ilmu. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Ustadz Syarif. Ustadz, tadi pertanyaan sebelum jeda iklan saya ajukan ke Ustadz, apa sih ancaman bagi kaum muslim lelaki yang tidak melaksanakan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut? Apakah betul ia akan keluar dari agama Islam dan ditutup mata hati oleh Allah? Gimana? Ya, sebenarnya kita nggak sempat ngebayangin kalau ada orang yang bisa ninggalin sholat tiga Jumat berturut-turut. Tapi ini ternyata dipesankan oleh Rasulullah, siapa orang yang meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut, maka Allah udah kunci hati mereka. Jadi mereka akhirnya sulit untuk mendapatkan hidayah. Mereka juga disebut orang-orang yang munafik karena mereka mengaku cinta kepada Allah pada saat ada perintah dari Allah, mereka tidak melakukannya. Lalu kan sebuah kedustaan pastinya itu. Dan orang-orang yang suka berdusta maka dia mengindikasikan kuat sebagai seorang munafik. Padahal Mbak Paulin, orang munafik itu fid-darkil aswali minan nar. Jadi orang munafik itu di lapisan paling bawah dari neraka. Makanya mudah-mudahan pengajian ini didengarkan oleh banyak orang bahwa bila sampai meninggalkan 3 Jumat berturut-turut, maka sesungguhnya lihat bahwa Anda sesungguhnya berpotensi kuat untuk menjadi orang munafik. Bila misalnya udah seperti itu, maka bersedihlah karena orang-orang munafik bila tidak bertobat, maka dia akan menjadi penghuni neraka paling bawah. Karena itu kepada kita semuanya, bahwa bahkan Nabi SAW mengingatkan kalau sudah hatinya ditutup seperti itu, maka tidak ada lagi peluang bagi mereka. Kalau mereka tidak mau berbuat baik, inilah fungsinya kita selalu berada di majelis-majelis ilmu gitu. Seperti butiran ilmu. Subhanallah. Ustaz, tadi saya ada pertanyaan seputar khutbah yang lupa saya tanyakan. Baiknya khotib itu mengambil tema tentang apa sih yang sesuai dengan tauladan dari Rasulullah? Ya, dalam kitab fikih ini disebut maudhu'u khutbatil jum'ah. Ini menjadi tema-tema dalam khutbah Jumat, dan ini rasanya perlu menjadi peringatan buat kita semua yang bertugas sebagai khotib, bahwa khutbah itu sebagai tempat atau waktu yang disediakan untuk mengajak orang kembali kepada Allah, ketauhidan, keimanan, mengajak kepada mengenalkan sifat-sifat Allah, terus menggelorakan semangat untuk berbuat baik, mengingatkan ancaman tentang neraka, mengingatkan hadiah tentang surga. Seharusnya perihal itu jangan sampai khotib ini kemudian memanfaatkan waktu untuk menghujat orang, untuk kemudian kepentingan golongan atau kelompok. Ini menurut saya penyelewengan dari kesempatan untuk mengajak orang bertakwa kepada Allah, justru diajak lagi untuk ingat dunia gitu. Ya, jadi memang harus pandai-pandai juga memilih, karena Rasulullah tidak pernah keluar bercerita tentang dunia kalau udah urusan khotib. Kalau khotib tidak pandai memilih materi, ini kesempatan yang disia-siakan. Tidak batal khutbahnya, tetapi sayang mereka tidak mendapatkan pencerahan. Hanya menjadi sia-sia saja. Menjadi sia-sia, tidak ada pencerahan, orang tidak ada himmah untuk beribadah dari lantaran materi khutbahnya tidak nyambung dengan ibadah. Berbicara tentang ketika kita menjadi jamaah dan mendengarkan khutbah, hal-hal apa saja sih yang dilarang ketika khotib memberikan khutbahnya? Ya, ada pesan dari Nabi SAW ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya, fastami'u wa ansitu, maka dengarkanlah dan simaklah, diamlah. Jadi ada orang yang mendengarkan tapi dia sambil berbicara, nggak boleh juga tuh. Faqad lagot, maka mereka termasuk orang yang sudah sia-sia dalam sholatnya. Jadi nggak boleh keluar dari lisannya ngomong pada saat ada khotib yang sedang berkhutbah, termasuk mengingatkan teman di sampingnya untuk diam, kan secara verbal dia keluar tuh kata-kata. Itu juga dia termasuk tuh, nggak boleh. Dilarang ya? Dilarang, menunjukkan bahwa bagaimana Rasulullah SAW, ini momen serius nih khutbah nih, ente jangan macam-macam. Makanya khotib juga harus dipersiapkan. Sajikan hidangan yang menarik untuk jamaah, pesan-pesan agama yang membuat mereka bisa mengambil hikmahnya. Jangan dianggap hanya menggugurkan rukun dari khutbah saja. Kebanyakan orang kemudian yang penting rukunnya aja nggak ditinggal, artinya khutbahnya sah, tidak batal.
Itu betul, tapi sayang kalau momen untuk saling menasehati itu dilewatkan. Ketika walaupun menggunakan bahasa tubuh, katakanlah kita sikut atau senggol untuk bilang diam gitu kan, menggunakan bahasa tubuh tidak menggunakan kata-kata pun dilarang. Ya, bahkan itu menurut telah mengganggu konsentrasi. Dia main-main sarung saja. Dia itu tidak mau boleh. Itu udah mengganggu dalam kehusyuan dia atau keseriusan dia dalam beribadah. Nah, solusi untuk menghadapi orang yang tidak fokus beribadah mendengarkan khotbah gimana Ustaz? Kita diamkan saja gitu. Pertama, mungkin sebelum terjadi sholat Jumat itu, karena kan yang tidak boleh itu sholat berbicara pada saat khotib sedang berkhutbah. Sebelum dan sudahnya boleh. Nah, sebelumnya harus diingatkan. Itulah tugas juru dakwah. Bagaimana kemudian mereka mengingatkan, dan mudah-mudahan pengajian kita ini hari ini juga Mbak Pauline menjadi sebuah pencerahan. Oh iya, ternyata Jumat itu begitu luar biasa. Oh iya, nih akhlaknya. Ini sebagai jamaah kayak begini seharusnya, sebagai khotib harusnya kayak begini. Jadi tugas juru dakwah untuk mengingatkan bahwa ente kudu serius kalau bicara Jumat, karena banyak karunia yang Allah berikan. Harus serius seminggu sekali lagi ya Ustaz. Seminggu sekali gitu. Ya, subhanallah. Pemirsa, kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, pembahasan tentang keistimewaan sholat Jumat. Kita kembali lagi tetap di Butiran Ilmu Hasanah para pencari ilmu.